Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring kembali atau PAI ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Bu Ayu sampaikan sebelumnya melalui Google Form. Tapi untuk kali ini, Bu Ayu akan membuat video singkat untuk menjelaskan materi tentang puasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bu Ayu sudah menjelaskan tentang apa saja. Ada yang masih ingat gak? Ya, yang pertama yaitu pengertian puasa. Kemarin sudah ya, menurut bahasa, menurut istilah, ya. Kemarin sudah Bu Ayu jelaskan. Kemudian yang kedua ada syarat wajib puasa. Jadi, siapa saja yang sudah memenuhi syarat ini, maka dia sudah diwajibkan berpuasa. Kemudian syarat sah. Nah, dikatakan sah puasanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah Bu Ayu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian hal-hal yang disunahkan saat puasa. Ya, doa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dengan sengaja itu jelas ya. Kemudian muntah, berhubungan suami istri di siang hari, itu juga membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa, ada ghibah nih yang suka ngomongin orang, berbohong, berbohong kepada temannya, kepada orang tuanya, apalagi berbohong kepada orang tua, bilangnya puasa padahal dia tidak puasa. Kemudian, nah ini materi yang akan Bu Ayu lanjutkan pada hari ini yaitu tentang jenis-jenis puasa. Jadi ini jenis-jenis puasa berdasarkan hukumnya. Jadi ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya sunnah. Jadi setelah pembelajaran kali ini, Bu Ayu harap kalian bisa mengetahui, bisa membedakan puasa wajib itu apa saja, puasa sunnah itu apa saja, beserta pemahamannya. Ya. Kemudian Bu Ayu jelaskan yang pertama yaitu puasa wajib. Wajib itu apa? Ini sudah Bu Ayu sering singgung. Hukum wajib itu yang bagaimana? Wajib itu harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan apabila dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Apa saja puasa wajib? Pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sudah sering kita lakukan. Ya, setiap tahun pasti kita lakukan, yaitu pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, apabila kita meninggalkan puasa Ramadan, ya, bagi perempuan ketika haid atau memang dalam kondisi sakit yang tidak kuat berpuasa, maka ketika dia meninggalkan puasa, maka harus diganti. Ya, setelah bulan Ramadan selesai, maka dia harus menggantinya. Kemudian yang kedua adalah puasa nadar. Nadar itu artinya janji. Janji yang diberikan kepada Allah. Ya, di sini pengertian puasa wajib yang dikerjakan karena adanya janji kebaikan. Contohnya, ketika kita nadar, ya Allah, seumpamanya saya nanti lulus SMP dengan nilai yang baik, dengan nilai yang memuaskan, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, janji kamu kepada Allah inilah ketika tujuanmu itu tercapai, maka puasanya ini wajib dilakukan. Nah, puasa karena janji kepada Allah ini disebut dengan puasa nazar. Ya, untuk lebih detailnya nanti kalian tetap harus membaca buku pegangan. Ada buku paket, ada buku diktat, ya. Kemudian selanjutnya adalah puasa kodok. Puasa kodok itu artinya mengganti kewajiban puasa yang sudah lewat waktunya. Contohnya, kamu meninggalkan puasa Ramadan selama 5 hari, maka kamu juga harus wajib mengganti puasa selama 5 hari. Nah, puasa ganti inilah yang disebut dengan puasa kodok. Ini biasanya puasa kodok itu untuk ganti puasa Ramadan yang telah kita lakukan. Kemudian puasa kifarat. Kifarat itu artinya hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melanggar aturan yang telah dibuat oleh Allah. Nah, puasa kifarat berarti apa? Puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Itu ya, itu puasa kifarat. Selanjutnya, ya, Bu Ayu akan melanjutkan
tentang puasa sunnah. Nah, puasa sunnah. Tadi jenis-jenisnya yaitu ada puasa Senin dan Kamis, ada banyak sekali. Kalau puasa sunnah itu jenisnya banyak sekali ya anak-anak. Eee, ini kita bisa lakukan sewaktu-waktu ini untuk menambah pahala. Sunnah itu artinya apabila dikerjakan maka mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Nah, apa saja puasa sunnah itu? Contohnya yang bisa kita lakukan sehari-hari itu ada puasa Senin dan Kamis. Ya, setiap hari Senin dan Kamis kita disunahkan berpuasa. Kemudian ada puasa sunnah Syawal. Nah, puasa sunnah Syawal ini puasa yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu kan tanggal 1 Syawal. Nah, setelah Hari Raya Idul Fitri mulai dari tanggal 2 sampai akhir bulan itu kita disunahkan puasa Syawal jumlahnya 6 hari. Ini kita bisa lakukan secara berturut-turut atau kita lakukan secara apa namanya, selang-seling. Jadi mau 6 hari berturut-turut boleh, atau kalian 3 hari dulu, kemudian selanjutnya tidak puasa, kemudian dilanjutkan puasa lagi, ini boleh. Kemudian puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu dilakukan sebelum Hari Raya Idul Adha. Jadi Hari Raya Idul Adha itu kan eh, apa namanya sebelum Hari Raya Idul Adha kalian bisa melakukan puasa hari Arafah. Oke, ini pahalanya besar sekali. Nah, banyak sekali macam-macamnya. Ada puasa terbiah juga ada. Nah, ini ya, ini untuk pembelajaran hari ini. Kemudian eh, minggu depan kita akan melanjutkan tentang hari yang diharamkan puasa, kemudian hikmah berpuasa. Seperti biasa, setelah Bu Ayu memberikan video, kemudian kalian nanti akan Bu Ayu kirimkan Google Form. Di situ ada latihan soal, ada penjelasan materinya lebih detail. Nanti kalian bisa membaca lewat situ ya. Eh, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.